Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul stratifikasi sosial dalam pendidikan Islam. Jadi apa sih itu stratifikasi sosial? Secara etimologis, kata stratifikasi sosial berasal dari bahasa Latin yaitu kata stratum, jamak dari kata strata yang berarti lapisan, tingkatan, atau kelas, dan kata sosial berhubungan dengan masyarakat atau kelompok manusia. Secara harfiah, stratifikasi sosial dapat diartikan sebagai pelapisan atau penjenjangan lapisan-lapisan dalam masyarakat yang tersusun secara bertingkat atau hierarkis. Istilah ini menunjukkan bagaimana masyarakat dibagi ke dalam berbagai tingkatan berdasarkan posisi sosialnya. Kemudian secara terminologi, stratifikasi sosial adalah pembedaan masyarakat di dalam kelas-kelas secara bertingkat berdasarkan berbagai aspek seperti kekuasaan, hak istimewa, status sosial, ekonomi, atau pengaruh tertentu. Nah, menurut Fathul Jannah, menggambarkan bahwa stratifikasi sosial sebagai pembagian masyarakat ke dalam kelas-kelas vertikal yang memengaruhi pandangan dan akses terhadap pendidikan, termasuk biaya dan mutu pendidikan. Kemudian dalam perspektif Islam dan hadis, stratifikasi sosial dalam masyarakat Islam tidaklah semata-mata didasarkan pada keturunan, kekayaan materi, atau status sosial lahiriah. Sebaliknya, prinsip utama yang menjadi landasan pembagian kelas sosial adalah ilmu pengetahuan dan ketaatan kepada agama. Hal ini dapat dilihat sebagai mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 13 dan hadis riwayat Muslim yang akan dipaparkan oleh teman saya nantinya. Kemudian dalam Islam, stratifikasi sosial bersifat dinamis dan sangat bergantung pada usaha individu dalam menuntut ilmu dan menjalankan kehendak agama dengan ikhlas. Seorang ulama atau guru yang memiliki ilmu pengetahuan dan ketaatan yang tinggi mendapatkan kedudukan sosial yang lebih dihormati dibanding dengan individu yang hanya mengandalkan keturunan atau materi. Kemudian menurut Profesor Dr. Abid Rohman, pakar sosiologi Islam, dalam penelitiannya tentang stratifikasi sosial dalam Al-Quran, konsep pelapisan masyarakat dalam Islam tetap mengakui adanya tatanan sosial, tetapi penentu posisi individu adalah kedalaman keimanan dan ilmu agama, serta amal yang soleh yang dilakukannya, bukan keturunan atau kekayaan materi. Di sini saya akan menjelaskan bagian B, di mana itu konsep pendidikan Islam dan kaitannya dengan stratifikasi sosial. Jadi pendidikan Islam itu memiliki fungsi yang sangat holistik, tidak hanya berperan sebagai sarana ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai media pembentukan karakter dan agen perubahan sosial yang strategis. Kemudian juga salah satu tujuan mendasar pendidikan Islam adalah itu mengembangkan insan kamil yang berakhlak mulia dan mampu berkontribusi secara adil dalam masyarakat. Kemudian juga pendidikan Islam ini memandang bahwa kesetaraan dalam memperoleh ilmu itu merupakan bagian dari ibadah dan tanggung jawab sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab stratifikasi sosial dalam pendidikan Islam, yang dimana stratifikasi sosial dalam pendidikan Islam disebabkan oleh beberapa faktor utama yang terkait sifat sosial dan ekonomi menyebab masyarakat. Yang pertama, ketimpangan ekonomi keluarga menyebabkan perbedaan akses dan kemampuan siswa untuk mengikuti pendidikan berkualitas, terutama di lembaga pendidikan Islam yang diseringkali mengenakan biaya yang bervariasi. Yang kedua, kualitas pendidikan yang tidak informal berdasarkan sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan kurikulum yang tersedia. Ini menyebabkan disparitas hasil belajar yang signifikan antar siswa dari strata sosial yang berbeda. Baiklah, selanjutnya poin keempat, yaitu dampak stratifikasi sosial terhadap interaksi dan proses pendidikan. Stratifikasi sosial di lembaga pendidikan Islam yang mempengaruhi pola interaksi antara siswa dari latar belakang sosial yang berbeda, di mana perbedaan status sosial yang dapat menimbulkan segregasi sosial, di mana siswa cenderung bergaul dan berinteraksi dalam kelompok yang homogen secara sosial ekonomi, yang berpotensi menghambat proses pembelajaran
kolaboratif, dan sosialisasi efektif, yaitu Saiful Farhan pada tahun 2024, di mana akibatnya tercipta lingkungan belajar yang kurang inklusif dan mengurangi kemampuan siswa untuk memahami keberagamaan sosial dan meningkatkan toleransi. Stratifikasi sosial dalam pendidikan Islam. Dalam perspektif Islam, stratifikasi sosial tidak didasarkan pada kekayaan, keturunan, maupun status duniawi, melainkan pada tingkat keilmuan, takwa, dan ilmu pengetahuan, sesuai yang diterangkan di dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 3 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Islam menegaskan prinsip persamaan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menolak segala bentuk diskriminasi sosial yang bersifat lahiriah. Hal ini menegaskan bahwa dalam pendidikan Islam, keadilan sosial yang bersumber dari nilai-nilai keislaman menjadi basis utama dalam menghilangkan stratifikasi sosial dan ketidakadilan. Pendidikan seharusnya membentuk individu yang memperkuat persaudaraan dan solidaritas antar umat tanpa melihat latar belakang maupun sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhajirin Yunus dengan NIM 4101004. Saya akan menjelaskan tentang upaya mengurangi dampak stratifikasi sosial dalam pendidikan Islam. Untuk mengurangi dampak stratifikasi sosial dalam pendidikan Islam, berbagai upaya dapat dilakukan secara simultan dan berkelanjutan. Pertama, penguatan kebijakan pendidikan yang inklusif dengan menyediakan akses pendidikan yang merata bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pemberian beasiswa dan dukungan finansial bagi siswa yang miskin. Yang kedua, peningkatan kualitas pendidikan melalui pelatihan tenaga pendidik dan penyediaan fasilitas yang memadai di seluruh jenjang lembaga pendidikan Islam. Selain itu, kesadaran sosial perlu ditingkatkan melalui program sosialisasi nilai egalitarian dan keadilan sosial dalam kurikulum maupun aktivitas ekstrakurikuler. Keterlibatan pemerintahan, masyarakat dan lembaga pendidikan dalam kolaborasi strategis juga menjadi kunci untuk menciptakan mobilitas sosial dan keadilan dalam pendidikan Islam. Pendekatan ini diharapkan mampu meminimalisir dampak negatif stratifikasi sosial sekaligus memperkokoh integritas sosial yang harmonis dalam masyarakat Muslim. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan.